kesempatan ini saya akan sharing dan sedikit berbagi. Bukan berarti tadi saya lebih mungkin paham, mungkin karena saya lebih duluan tadi memasuki dunia kerja, sehingga nanti saya akan sharing-sharing terkait apa sih pekerjaan yang selama ini dan apa harus kita lakukan. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu untuk saya akan menginformasikan apa sih Pelindo 3 gitu ya. Saya akan cerita dulu sekilas saja, secara sekilas nanti Pelindo 3, nanti baru kita masuk ke materi ya, biar mengenal dulu ya. Biar mengenal apa sih Pelindo 3. Saya share dulu supaya bisa dikenalkan. Kalau bicara kepelabuhanan, karena gini, ada orang yang bicara kalau di Pelindo itu, oh iya beli tiket kapal gitu ya. Ya dianggapnya itu kita ini jualan tiket, padahal itu adalah bagian dari Pelni misalnya. Ya. Kemudian ASDP, itu bukan. Ya, jadi berbeda. Jadi kalau bicara kepelabuhanan, ya pelabuhan, kita ini adalah sebagai pengelola, ya pengelola pelabuhan atau terminal. Ya. Jadi kalau di Indonesia ada 4, ada Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Jadi di masing-masing wilayah itu ada. Memang ada wacana rencana akan dilakukan merger penggabungan gitu ya antara Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Dan Pelindo 3 ini kita membawa itu 7 provinsi ya dan 43 pelabuhan paling banyak kita itu mulai dari Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi kita posisinya adalah untuk mengumpan ya wilayah di sisi tengah dan timur ya. Ini adalah wilayah yang menjadi regional kami. Jadi kami bagi menjadi 4 regional. Jadi regional Jawa Tengah, kemudian regional Jawa Timur, ada regional Bali Nusra. Jadi untuk Bali dan Nusa Tenggara Barat dan Timur itu menjadikan satu regional, dan Kalimantan itu kita jadikan Kalimantan Tengah dan Selatan jadi satu regional. Ini adalah bahwa Pelindo ini adalah kepemilikan sahamnya adalah dimiliki oleh Indonesia, ya Republik Indonesia 100%. Jadi tidak ada, kemarin sempat kita salah satu anak perusahaan Terminal Peti Kemas Surabaya sampai tahun 2019 itu kita ada saham yang dikuasai oleh Dubai Port World ya. Kemudian kita ambil alih lagi sehingga 100% adalah kepemilikan saham oleh Republik Indonesia. Jadi ini anak perusahaan kami, ada Terminal Peti Kemas Surabaya, ada Berlian Jasa Terminal Indonesia, ada Terminal Teluk Lamong, ini yang termuda kami, ya perusahaan operator terminal. Kemudian Pelindo Marine, ada rumah sakit. Ya, rumah sakit sekarang ini saat ini menjadi holding di IHC bersama dengan Pertamina dan Pelindo Daya Sejahtera. Ini adalah terkait dengan tenaga kerja. Ya, ini tadi regionalnya sudah dan wilayahnya. Sekilas saja. Jadi apa sih yang dikerjakan gitu kalau di pelabuhan? Ya ada jasa namanya jasa kepelabuhanan, ada yang pendukungnya, penyediaan sandar dan bongkar muat, ya termasuk untuk penyediaan penumpang, sedangkan untuk pendukung itu macam-macam, ya mulai dari air, kemudian ya, limbah dan sebagainya, itu adalah bagian dari kami. Ini adalah stakeholder yang ada, jadi cukup banyak. Jadi kadang ada yang salah kaprah. Jadi kalau Pelindo, oh iya yang meriksa ini, yang apa namanya penyelundupan, nah itu padahal beda lagi gitu ya. Kalau pemeriksaan barang itu ada bea cukai, ada karantina, ada sah bandar, gitu, ada imigrasi. Jadi ini adalah stakeholder. Jadi ini adalah institusi pemerintah yang mereka memberikan regulasi dan perizinan. Jadi kalau kami sebagai operator, tapi kalau institusi pemerintah yang ada ini adalah sebagai mereka regulatornya. Jadi dipisahkan regulator dan operator. Nah, kami sebagai operatornya. Nah, ini adalah asosiasinya juga cukup banyak. Ada asosiasi pelayaran, ada asosiasi ekspor impor, ya, ada asosiasi kepelabuhanan, ada asosiasi perusahaan bongkar muat, ada angkutan dan sebagainya. Ini adalah asosiasinya. Saya percepat aja. Visi kami adalah menjadi smart operator berskala dunia. Jadi kami sudah transformasi untuk menjadi operator terminal, itu adalah operator pelabuhan adalah smart. Smart itu adalah semua dilakukan secara teknologi dan menjadi lebih efisien. Nah, kira-kira seperti ini nanti ya kita akan mengkonektivitaskan wisata ya, karena ini harus dibangkitkan kembali ya. Ini sejak adanya pandemi memang kondisinya menjadi sama sekali, kalau kapal pesiar itu sudah sama sekali nggak ada gitu ya, zero sekarang ini. Cuman kondisi pandemi seperti ini justru kita siapkan untuk mengantisipasi nanti berikutnya, karena kalau vaksinnya sudah ketemu, kalau nanti sudah normal lagi,
nanti yang banyak itu orang akan berwisata karena sudah kelamaan tinggal di rumah, perlu hiburan. Jadi nanti yang ramai adalah wisata. Meskipun kemarin liburan kemarin sudah wisata itu sudah banyak yang ramai gitu ya. Ya. Nah, ini nanti Bali ya, Bali akan menjadi pusatnya dan nanti akan bergeser. Jadi mereka ke Bali, mereka bisa melakukan wisata di beberapa area. Nah, itu mungkin pengenalan singkat terkait dengan Pelindo 3. Ya, kawan-kawan sekalian, mungkin banyak yang bertanya kesehatan masyarakat kok bisa masuk di Pelindo gitu ya. Jadi kalau saya cerita dulu, kalau saya dulu masuknya memang direkrut untuk menangani masalah keselamatan kerja. Saya kebetulan di kesehatan masyarakat mengambil bidang jurusan adalah keselamatan kerja. Jadi saya memang di Pelindo 3 adalah menangani keselamatan kerja saat itu. Cuman dalam perkembangannya memang kita banyak dilakukan talent mobility. Talent mobility itu harus bergerak, ya, harus moving gitu ya. Jadi kalau sudah di bidang keselamatan kerja sudah target terpenuhi, maka diberikan tantangan yang baru, operasional. Kemudian diberi tantangan yang baru, komersial. Diberikan tantangan yang baru nanti. Kemudian ada SDM, kemudian risk management dan sebagainya. Itu adalah bagian proses dari pengembangan. Jadi kalau di BUMN namanya pengembangan itu adalah dilakukan untuk semuanya. Jadi tidak harus di satu tempat terus gitu. Kenapa? Justru tantangannya adalah talent mobility-nya harus lebih ditingkatkan. Jadi pengembangannya mesti akan lebih baik ya, dibandingkan hanya di satu tempat. Dan biasanya kalau di assess ya, assessment kompetensi kalau kita tidak pernah bergerak dari bidang satu ke bidang yang lain, biasanya kurang bagus hasilnya. Ya. Ini salah satu pengalaman kenapa pengembangan SDM cukup penting dan Anda pun juga nanti ketika sudah bekerja perlu ada pengembangan. Nah, kawan-kawan sekalian, ini adalah sebuah pertanyaan yang mungkin ada di pikiran kawan-kawan sekalian. Ya, ada yang bertanya, aku pengen kerja kayak gini, kira-kira bisa nggak ya? Gitu. Jadi kita kadang sering melihat di medsos, kita sering melihat di internet, yang di internet itu yang bagus-bagus. Padahal itu belum tentu sebuah kenyataan. Ya. Itu hanya kadang sebuah citra gitu ya. Kadang kita menjadi tertarik terus kira-kira saya bisa nggak ya kerjanya kok enak sekali gitu ya. Jadi kalau melihat itu orang yang enak itu rasanya kita menjadi aku bisa nggak ya seperti itu. Gitu ya. Itu bisa karena apa? Pengaruh dari apa yang kita lihat. Kemudian ada yang berpikir lagi, aku bisa nggak cepat dapat kerja gitu. Apalagi situasi seperti ini mesti mikirnya seperti itu. Aku bisa nggak yang sudah kerja aja di PHK gitu loh. Apakah saya bisa cepat gitu. Kemudian ada yang nanti bagaimana interaksinya. Nah, saya ini orangnya pendiam, saya nggak biasa berinteraksi dengan orang lain. Nanti apakah saya bisa berinteraksi ketika saya bekerja? Gitu ya. Ada lagi bisa nanti terus gimana caranya biar dapat kerja sih gitu? Gimana caranya? Gitu ya. Terus kemudian nanti kerjaan tuh nanti kayak gimana ya gitu? Karena belum pernah tahu bagaimana rasanya bekerja. Karena hanya di awang-awang. Ibaratnya Anda sekalian itu seperti Anda sudah belajar metode berenang, cara-cara berenang, gaya berenang, tapi Anda belum pernah masuk kolam renang. Jadi rasanya kira-kira kalau saya nanti praktek gaya dada itu seperti apa sih? Gitu. Gaya kupu-kupu seperti apa? Ya kalau belum masuk kolam renang rasanya masih di awang-awang gitu ya. Rasanya masih dalam angan-angan saja ya. Terus kemudian ada lagi ini yang cukup penting. Gajinya dapat berapa? Wah, kira-kira saya dapat UMR enggak gitu. Ya, penting biasanya kalau pertanyaan interview biasanya seperti itu. Kalau ditanya gaji nggak ada yang mau, pokoknya ikut standar gitu. Atau ikut UMR gitu. Ada yang seperti itu ya. Kemudian ada yang sudah lulus tapi sudah coba melamar tapi kok saya nggak dapat kerjaan sih ya, ada masalah apa dengan saya kok saya nggak dapat kerjaan. Kemudian ada yang sudah dapat kerja tapi kok kerjaannya ini nggak sesuai dengan keinginan saya, ada yang seperti itu ya. Ini bisa yang dipikirkan kawan-kawan sekalian. Ini banyak sekali yang dipikirkan seperti ini ya. Ya, lah sebenarnya tadi saya sampaikan tadi bahwa kegalauan itu terjadi. Kawan-kawan yang ini rata-rata ya usianya 20-an gitu ya. Usianya 20-an itu pasti mengalami hal seperti ini ya. Di mana periode ini Anda akan mengalami keraguan ya, mencari jati diri. Itu bisa jadi seperti itu ya. Lah
Sehingga ini yang galau ini ya hampir dialami oleh semuanya. Makanya kenapa kalau dalam data statistik kasus kejiwaan karena COVID ini mayoritas dialami oleh usia 20 hingga 30 tahun. Jadi ada data statistik menunjukkan bahwa depresi, ya, tekanan jiwa terjadi pada kawan-kawan yang usia 20 hingga 30. Kenapa demikian tadi? Karena memang ini adalah periodenya sedang galau, ya. Satu sisi banyak intake masukan tentang informasi di media sosial, informasi dari online yang nggak karu-karuan, ya, kadang tidak bisa difilter. Ini yang menyebabkan akhirnya menjadi sebuah depresi. Ya, ini juga mungkin akan juga menambah parah ketika sudah, waduh kok ini nyari kerja susah, kemudian PHK cukup banyak. Ini juga akan menambah. Ya, kenapa demikian? Ya, inilah ada 3 hal yang menjadi sumber kegalauan sebenarnya. Ya, apa? Yang pertama adalah situasi keuangan. Ya, situasi keuangan yang dirasa kurang. Ini bisa jadi seperti itu. Nah, ini juga cukup penting. Tekanan untuk menikah, ya, dan punya anak sebelum usia 30. Ya. Ini kadang menjadi sebuah visi dari kawan-kawan sekalian. Ya. Kalau saya menikah dan punya anak sebelum 30, paling tidak nanti ketika saya masuk usia tua, anak-anak saya sudah dewasa. Ini menjadi sebuah visi. Ada beberapa yang berpandangan demikian. Dan ada yang berharap sumbernya adalah ada harapan untuk perubahan di dalam sebuah karir. Ya, ini menjadi sumber kegalauan sebenarnya. Ya, karena setiap orang boleh punya visi, tapi rasanya rata-rata adalah dialami oleh kawan-kawan. Ya. Nah, pemicu krisisnya sebenarnya adalah pada tekanan. Ya. Karena ini transisi usia 20-an ini adalah ketika remaja ke dewasa. Jadi ini berproses. Jadi 20 ini adalah sebenarnya di remaja, di usia 20-an dan menginjak sebelum ke 30. Jadi kedewasaan itu sebenarnya tidak di 30 tapi menjelang, ya. Sebelum 30 itu sudah mendekati dewasa. Tapi bisa lebih cepat tergantung bagaimana kehidupan yang dia alami. Karena kedewasaan seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan. Kedewasaan itu dipengaruhi oleh permasalahan dalam hidupnya. Ya, jadi sebenarnya kawan-kawan berbahagialah yang dalam kehidupannya sering terjadi banyak masalah. Ya, semakin banyak masalah yang kita hadapi sebenarnya kedewasaan itu semakin akan kita dapatkan dan segera muncul. Kemudian ada kesadaran tidak punya tujuan hidupnya. Jadi masih tidak tahu saya mau jadi apa, saya tuh ngapain gitu. Dulu kuliah ya saya pokoknya kuliah ikut-ikutan kuliah gitu. Harusnya sudah memiliki planning ya. Tujuannya mau seperti apa? Saya besok mau jadi apa? Saya mau jadi entrepreneur, saya mau jadi seorang marketing, saya mau jadi mendirikan perusahaan sendiri, saya mau mengikuti perusahaan yang lain atau menjadi pegawai negeri misalnya contoh. Ini adalah kadang sudah terpikirkan. Nah, banyak pilihan yang tersedia tapi tidak bisa menentukan. Pilihannya yang mana? Ya, tadi. Ini pilihannya banyak, bingung. Saya mau ambil yang mana? Ragu-ragu. Saya nunggu yang ini dulu atau saya ambil yang ini. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran. Ya. Nah, bagaimana untuk mengatasi kegalauan? Ya. Jadi supaya kita nggak galau tadi, kita harus punya konsep diri. Ya. Kita harus punya pendirian namanya. Ya. Konsep diri. Konsep kita harus jelas. Ya. Supaya apa? Tidak terpengaruh. Ya. Kadang kita juga mudah terpengaruh karena kawan-kawan kita. Omongan kawan akhirnya kita dengarkan, kita masukkan hati, ya. Akhirnya ini menjadi galau, menjadi depresi. Galau itu akhirnya ke depresi sebenarnya. Kalau udah galau, ya ujung-ujungnya adalah pada ke depresi, ya. Karena khawatir ya. Galau itu khawatir itu ujungnya depresi. Depresi itu nanti ujung-ujungnya emosian, ya. Emosian, ya. Kedua adalah bagaimana caranya. Nah, ini harus belajar. Tadi saya sampaikan bahwa belajar itu tidak hanya pada pendidikan formal. Belajar bisa dimanapun. Dan belajar itu bisa pada siapapun. Proses saat ini adalah proses dari belajar juga. Ya. Belajar dari pengalaman yang ada. Ya. Artinya apa? Tidak ada di dunia ini yang hakiki sempurna. Ya. Tapi semua adalah dalam proses pembelajaran. Jadi kita harus belajar. Kita harus terus belajar. Dan jangan takut gagal. Kadang ada yang seseorang ketika gagal pertama langsung berikutnya nggak mau nyoba, jadi down, kemudian menjadi pesimis. Padahal kegagalan itu harus
menjadi cambuk untuk berusaha lebih lagi. Ya. Jadi apapun nanti ya, kondisi Anda harus tetap belajar. Ya, harus meningkatkan kompetensi. Ya, nanti saya akan bicara kompetensi seperti apa. Ya, belajar itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi. Nah, saat ini belajar itu tidak harus dibuat standar sebenarnya. Tergantung Anda saat itu perlu apa. Ketika Anda, saya perlu tentang saya itu kurang di leadership, maka Anda bisa cari tahu tentang bagaimana untuk meningkatkan leadership. Cari di internet, cari lihat di YouTube. Ya. Itu adalah bagian dari proses belajar. Karena sekarang sangat mudah dan sangat enak sebenarnya untuk belajar ya, belajar secara mandiri. Ya. Tinggal disiapkan aja paket internetnya kan gitu. Ya. Berikutnya adalah ini yang penting ya. Ini yang penting bagi siapapun ya, tidak hanya bagi kawan-kawan tapi pada siapapun, bahwa kita harus adaptif terhadap perubahan karena perubahan ini terus terjadi ya. Bagi kita yang tidak bisa adaptif terhadap perubahan itu, maka kita akan ketinggalan ya. Kalau ketinggalan kita nggak dipakai ya. Kalau nggak dipakai berarti kita ya mohon maaf, kita akhirnya ya bisa jadi nanti kalau sudah bekerja di PHK karena apa? Tidak dibutuhkan perusahaan gitu ya. Atau nanti tidak adaptif ketika ada perkembangan ya teknologi, kompetensi yang harusnya dimiliki ketika Anda wawancara ternyata Anda nggak miliki, sehingga Anda ketinggalan, sehingga kalah dengan kompetitor yang lain. Karena berarti apa? Anda tidak adaptif. Kenapa? Sekarang ini Anda harus adaptif ya. Ada kemampuan yang nanti Anda harus miliki saat ini ya. Tidak hanya nggak cukup hanya biasa saja. Di masa pandemi ini ada tambahan kompetensi yang harus Anda miliki lagi. Ya. Lanjut, cara gimana lagi adalah fokus ya pada tujuan. Jadi harus Anda punya tujuan dulu. Jadi sama, perusahaan itu harus punya visi dan misi ya, sehingga harus akhirnya diturunkan menjadi ada strateginya gimana. Jadi Anda pun juga sama. Ketika dalam hidup ini Anda harus punya tujuan. Tujuannya apa? Ya, sama. Visinya mau apa? Ya, sehingga nanti Anda turunkan lagi ya untuk mewujudkan tujuan itu, maka saya harus memiliki strategi. Ya. Itu harus di planning ya. Karena sebenarnya merencanakan sesuatu, melakukan perencanaan itu adalah bagian untuk mempersiapkan kegagalan kita. Ya. Jadi, merencanakan itu adalah bagian dari kita mempersiapkan apabila terjadi kegagalan. Kalau kita sudah rencanakan, artinya apa? Kita sudah mengetahui risiko yang akan terjadi. Ya. Paling tidak adalah kalau Anda tidak merencanakan berarti Anda nggak siap untuk gagal. Tapi kalau merencanakan berarti Anda sudah siap karena sudah tahu kira-kira risiko yang akan terjadi kalau rencana itu gagal. Jadi ini adalah bagian dari bentuk mitigasi. Jadi merencanakan sebenarnya itu adalah bagian dari mitigasi terhadap risiko yang akan kita dapatkan. Nah, yang terpenting adalah positive thinking ya. Ini adalah berlaku untuk siapapun. Kalau Anda ingin hidupnya bahagia ya. Pikiran positif ya. Ketika Anda pengen hatinya senang, gembira, maka harus berpikir positif. Kalau Anda pengen semangat, ya keseharian, Anda harus berpikir positif. Ya. Kenapa demikian? Anda bisa bayangkan kalau Anda berpikirnya negatif, yang Anda lihat adalah negatifnya saja. Yang terjadi biasanya Anda akan mudah marah, suka menggibah, gitu ya. Suka menggibah. Mungkin kalau sudah lihat filmnya Tilik, nanti seperti Butejo kan gitu. Ya, itu gibah akhirnya. Kenapa? Melihat seseorang dari sudut yang negatif. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan nanti hormon kita, ya kekebalan tubuh kita menjadi turun. Jadi kalau kondisi saat ini Anda harus berpikirnya positif. Jangan mudah mengeluh. Mengeluh itu adalah bagian dari Anda sudah berpikir negatif. Dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh. Padahal kita tidak pernah tahu. Ya, kadang ada sesuatu yang kita alami, ya masalah yang kita alami itu sebenarnya kita harus melihatnya dari sisi positif. Karena kita tidak pernah tahu hikmah di balik masalah dan musibah yang kita alami nanti. Ya, jadi harus berpikir positif. Kenapa tadi? Kalau positif berarti dalam bawah otak sadar kita berpikirnya adalah yang terbaik. Lah, ketika ini berpikir dalam bawah otak sadar ini akan menjadi sebuah doa. Kenapa? Berulang kali. Beda dengan Anda berpikir negatif. Maka yang di bawah otak sadar Anda adalah hanya negatif saja. Yang terjadi adalah menjadi sebuah doa yang negatif. Nah, ini yang kenapa sih harus kita berpikir positif. Ini saya melihatnya dari sisi spiritual ya. Ini supaya saya mengajak kawan-kawan untuk melihat semuanya dari sudut pandang yang positif. Ya. Ini memang perlu belajar. Kalau tidak biasa akan susah. Tapi kapan lagi kalau Anda tidak mulai dari sekarang. Jadi saya
harapkan teman-teman sudah mulai belajar dari sekarang melihat sesuatu, karena dalam dunia kerja nanti Anda akan hadapi seperti itu. Ya. Tapi Anda harus punya positive thinking. Lah, ini saya masuk pada bicara kompetensi, gitu ya. Kompetensi itu sebenarnya ada 3 pilar yang menyangga. Ya, jadi kamu kompeten nggak sih? Kompetensimu sampai sebelah mana sih? Gitu. Ketika ditanya, ketika interview, kamu punya kompetensi apa? Gitu. Ya. Ada 3 pilar sebenarnya yang dibentuk dalam diri kita. Yang pertama adalah knowledge. Ya. Knowledge-nya adalah pengetahuan. Ya. Pengetahuan itu bisa kita dapatkan di kuliah, kemudian tempat kursus dan sebagainya. Ya. Pengetahuan bisa di di Google juga ada. Ya. Skill, keterampilan ini adalah kebiasaan. Jadi karena Anda dilatih, Anda mungkin kursus tertentu, Anda bisa jadi terampil. Atau Anda tidak usah kursus, tapi Anda lakukan setiap hari, sehingga jadi terampil. Ya, itulah keterampilan. Nah, ada satu lagi yang ini ternyata kadang disepelekan oleh banyak orang. Jadi hanya mikirnya pengetahuan saya bagus, saya punya keterampilan, tetapi ternyata attitude-nya nggak bagus. Attitude-nya adalah kaitannya dengan perilaku. Ya. Perilaku adalah apa yang kita lakukan. Ya. Dan ini biasanya dilakukan sehari-hari tanpa sadari, dan ini menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaannya adalah kalau Surabaya adalah miso, ya itu biasanya sukanya miso gitu. Itu jadi sebuah kebiasaan. Ya. Sukanya mengeluh, ya itu menjadi sebuah kebiasaan. Ya, kebiasaan mengeluh. Ya. Nah, dari attitude, knowledge, dan skill inilah nanti menjadi sebuah kompetensi. Nah, di sini kalau di dunia kerja ada pengukurannya di sini. Untuk mengukur kompetensi tidak hanya knowledge, skill, tapi juga attitude. Ya. Ini akan dilihat di sini. Bagaimana menghargai orang ngomong, bagaimana memberikan argumentasi, bagaimana persuasi kepada orang lain, ya, dan sebagainya. Nah, itu nanti kita bisa cerita. Nanti itu ada simulasi-simulasi yang sebenarnya nanti akan bisa menunjukkan Anda ini profilnya seperti apa sih, profil Anda ini. Ya. Nah, ketika bicara kompetensi ini ada 2 hal, yaitu adalah soft dan hard. Jadi yang soft ya. Soft ini yang tidak kelihatan, yang hard itu yang jelas kelihatan. Ya. Nanti saya akan perlihatkan gitu ya. Jadi yang kasat oleh mata tadi adalah yang disebut dengan hard kompetensi. Ini seperti kalau saya perlihatkan adalah seperti gunung es gitu ya. Kalau hard kompetensi seperti es yang terlihat di permukaan, sedangkan yang soft kompetensi adalah yang di bawah permukaan, yang tidak terlihatan. Tapi ini bisa dilihat dari nanti simulasi ya. Ketika melakukan asesmen kompetensi. Ya. Tadi yang terlihat jelas pengetahuan karena terlihat ya secara langsung nanti ditanya Anda bisa jawab, ketika suruh menceritakan Anda bisa menceritakan ya. Ahli ternyata Anda skillnya ternyata Anda suruh nyoba ternyata itu bisa, suruh praktek Anda bisa, suruh ternyata misalnya nulis Anda juga bisa, itu suatu keahlian ya itu bisa. Namun soft kompetensi ini tidak bisa terlihat begitu saja. Tidak bisa saya dengan wawancara saya tahu bahwa karakter Anda seperti apa, motif Anda seperti apa, konsep diri Anda seperti apa, nggak akan ketahuan karena hanya sekedar ngobrol saja. Jadi khusus. Ya, saya lanjutkan lagi. Sehingga untuk bagaimana kita menunjang supaya kita bisa sukses untuk masuk dunia kerja, maka ada setidaknya 8 soft kompetensi. Ya. Soft kompetensi. Ini biasanya yang dipersyaratkan di dalam beberapa perusahaan. Ya. Tidak semuanya, tetapi kalau bisa menguasai 8 ini akan bagus. Memang tidak harus semua, karena tidak gampang, tetapi paling tidak, ini kalau Anda yang belum menguasai, berarti Anda harus nanti mencoba untuk belajar. Kuncinya adalah kalau Anda tidak tahu, cari tahu. Ya, itu namanya belajar. Kalau tidak paham, Anda cari tahu. Kalau masih nggak paham lagi, Anda nanya. Itu belajar. Ya. Tadi nanya, belajarnya kepada siapa? Kepada siapapun. Ya. Jadi belajar itu kita bisa belajar kepada siapapun. Jangan hanya terpaku pada belajar pada orang-orang tertentu. Ya. Ada 8. Ya. Saya persingkat saja. Nanti kita bisa sambil diskusi. Pertama adalah keterampilan komunikasi. Ya. Ini yang terpenting dalam bekerja. Tidak ada yang aktivitas pekerjaan tidak berkomunikasi. Memang ada beberapa pekerjaan yang dia tidak berhubungan dengan orang lain, ada, tapi jumlahnya sedikit. Ya, tapi hampir semuanya ya itu adalah berkaitan dengan komunikasi. Jadi bagaimana dia berkomunikasi dengan rekan kerjanya, bagaimana dia berkomunikasi kepada
mungkin atasannya, bagaimana dia berkomunikasi dengan stakeholder. Nah, ini penting ya. Kuncinya adalah sebenarnya di komunikasi. Bagaimana untuk mengasah keterampilan komunikasi ini, saya menyarankan kawan-kawan yang mungkin masih duduk di kuliah ataupun masih menunggu, ya sebaiknya memang salah satunya adalah Anda mengikuti organisasi. Ya. Organisasi ini adalah bagian proses belajar Anda untuk belajar berkomunikasi. Karena apa? Anda diskusi dengan pengurus misalnya, dengan panitia, menyelenggarakan kegiatan ini. Ada permasalahan, oh kita selesaikan, ayo cari solusinya dengan diskusi dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah keterampilan dan ini harus dilakukan dengan cara tadi belajar ya. Kalau teman-teman bisa belajar dari organisasi. Anda boleh organisasi, mau organisasi kampus, organisasi sosial, mau organisasi Karang Taruna, organisasi keagamaan, boleh aja. Karena untuk mengasah tadi keterampilan komunikasi adalah Anda harus berhubungan komunikasi dengan orang lain. Dalam hal ini adalah dengan organisasi. Ya. Anda berani ngomong di depan umum, berani ngomong mengungkapkan pendapat, Anda berani. Ya. Kemudian Anda memberikan solusi, itu adalah bagian dari komunikasi. Yang kedua adalah kepemimpinan leadership ya. Leadership ini kenapa Anda harus punya? Ya, karena pada prinsipnya setiap diri kita, setiap individu kita adalah seorang pemimpin. Ya, paling tidak adalah kita adalah memimpin diri kita sendiri. Ya. Pertanyaannya adalah kita bisa nggak memimpin diri kita sendiri? Ya. Ketika kita sendiri belum bisa memimpin diri kita, ya jangan berharap untuk memimpin orang lain. Ya. Jadi latihan memimpin tidak harus Anda menjadi seorang ketua di dalam organisasi. Tapi paling tidak adalah belajar dari diri sendiri. Bagaimana saya bisa memimpin diri saya sendiri ya? Gampang memimpinnya. Ya saya harus disiplin misalnya. Kalau saya mencoba disiplin, oke, saya kalau setiap pagi bangunnya harus pagi gitu ya. Artinya apa? Saya bisa memimpin diri saya berarti. Saya besok bangunnya pagi, tidak molor gitu ya. Saya tidak bangunnya siang. Berarti apa? Saya rutin akhirnya bangun pagi. Saya berolahraga ya supaya saya sehat. Dan itu saya lakukan dengan kesadaran. Berarti Anda bisa memimpin dirinya sendiri. Ya. Sama yang lain-lainnya. Saya mau untuk melakukan ibadah, saya melakukan kegiatan ini. Ya. Kembali lagi adalah bagaimana Anda mengendalikan diri sendiri, sesuatu yang baik. Ya. Kalau Anda nggak bisa mengendalikan diri sendiri, Anda nggak bisa mengendalikan orang lain. Ya. Ini adalah yang paling mudah untuk belajar. Baru kalau pengen belajar lebih bagus lagi tadi, sama sebenarnya di organisasi itu adalah paling tepat untuk Anda berorganisasi. Sekali lagi tidak perlu rebutan jadi ketua, ya tidak. Ya. Tidak perlu jadi ketua. Tetapi dalam dinamika organisasi Anda akan belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin, gitu ya. Karena itu adalah praktek yang sesungguhnya. Baru nanti tempat kerja nanti Anda akan lebih tingkatkan lagi. Ya. Yang ketiga juga tidak kalah penting adalah kemampuan bekerja dalam teamwork. Nah, ini ada yang memang ya secara karakter ada mungkin kita ini yang tidak bisa bekerja dalam teamwork. Ini biasanya nanti cocok pekerjaannya ada tertentu misalnya sebagai peneliti ya, sebagai programmer dan sebagainya. Ada memang pekerjaan ini adalah pekerjaan yang individual ya. Ini bisa juga. Tapi pada kenyataannya beberapa pekerjaan ya di industri ini diperlukan ya, meskipun tadi loh bukan berarti terus kalau saya sifat bisanya individual ya, cuman Anda nggak bisa bekerja di dalam sebuah tim ya. Nah, ketika Anda pengen mendapatkan peluang yang lebih besar, maka tentunya Anda harus bisa bekerja dalam tim ya. Jadi nggak bisa egonya bagus. Saya punya cerita kemarin dari teman bahwa dia melakukan rekrut gitu ya, rekrut di perusahaan dia. Dalam menyampaikan visinya, kemudian interviewnya bagus sekali, dan dia pinter, IP-nya juga bagus, ya, nilainya bagus dan ide-idenya bagus, ya. Saat itu memang tidak dipertimbangkan apakah dia bisa bekerja dalam satu tim, ya. Cuma ternyata ketika dicoba, itu ya, sempat minta masukan, saya sampaikan, dia ada nggak organisasi yang pernah diikuti? Oh, nggak ada, gitu. Dia pernah nggak ikut di dalam aktivitas sosial gitu ya. Terus dia keluarganya seperti apa? Karena kalau dari human capital berbicaranya adalah latar belakang itu sangat penting. Ya. Karena pembentukan pribadi itu adalah dari lingkungan. Ya. Ternyata benar ketika diuji coba ternyata timnya buyar semua.
timnya gagal semua. Kenapa? Tidak bisa bekerja sama dalam tim. Dia pinter, tapi pinternya untuk diri sendiri. Problem solving ya, ini penting. Jadi kita ini biasanya suka menyampah, jadi suka memberi masalah. Mulai sekarang harus Anda belajar mencari solusi. Ya, kata Bu Tejo solutif gitu ya. Jadi harus mencari solusinya. Ya, jadi ketika ada masalah, Anda harus pendekatannya adalah bagaimana solusi yang terbaik, bukan justru menambah masalah itu menjadi rumit. Ya, itu adalah sebuah keterampilan juga. Ya. Kemudian kreatif, inovatif, ya, ini yang biasanya juga menjadi sebuah penilaian. Ya, saya yakin ada beberapa aktivitas yang Anda itu menjadi portofolio Anda nanti. Anda inovasi, Anda mungkin pernah mengikuti kegiatan inovasi apa, itu juga menjadi bagian. Ya, tadi sikap mental positif tadi sama kurang lebih positive thinking, karena asalnya mental positif itu dari berpikir positif. Itu awal yang Anda harus lakukan. Ya, saya percepat saja supaya nanti kita bisa masuk ke diskusi lebih banyak. Ya. Nah, time management ya, time management itu penting ya. Banyak di antara kita ternyata banyak membuang waktu, tidak bisa membuat putusan sehingga waktu terbuang. Ya, padahal ada beberapa putusan yang itu harus segera diambil. Ya, time management adalah bagaimana kita ngelola waktu, bagaimana pekerjaan satu harus selesai, ya, dan lainnya harus segera kita kerjakan. Jadi jangan mundur-mundur waktu. Ya, terkadang kita biasanya adalah waktu itu kita tidak kelola dengan baik. Ya, kita biasanya oke, nanti aja, ya, kapan saja nanti bisa dilakukan, sehingga inilah yang menyebabkan kita tidak pernah bisa menyelesaikan ya tugas yang ada. Ya. Jadi termasuk nanti skala prioritas. Keterampilan mengelola waktu nanti kaitannya adalah bagaimana Anda menentukan prioritas. Prioritasnya yang saya kerjakan yang mana. Nah, itu. Negosiasi ya, negosiasi sama nanti ini kaitannya adalah kalau Anda seorang marketing, ini biasanya teknik ini yang diperlukan kalau jadi seorang marketing ya. Itu adalah teknik negosiasi. Tapi 8 ini tidak harus dimiliki semua, tapi kurang lebih adalah di poin awal. Jadi 1 lebih penting, 2 juga penting, 3 penting, 4 penting gitu ya. Prioritasnya adalah di situ. Ya. Lah, kemudian bagaimana untuk mengembangkan kompetensi? Jadi saya punya kompetensi apa sih? Ya, apakah saya pas-pasan saja? Saya selama kuliah ya udah kuliah itu aja, yang dapat itu aja. Memang di bangku kuliah tidak bisa menjamin bahwa kompetensi Anda dapat cukup. Ya, Anda harus mengembangkan sendiri. Ya, Anda harus meningkatkan kompetensi sendiri. Ya, dengan cara apa tadi? Ini ada 3 hal yang nanti Anda bisa lakukan. Ya, ada namanya continuous learning. Ya, itu adalah ya Anda ikuti training. Ya. Anda salah satu ini mengikuti kegiatan webinar seperti ini adalah salah satunya. Ya, supaya tahu kompetensi gua apa sih sebenarnya kan gitu. Kita kan hanya bayangan itu kompetensi, yang dimaksud kompetensi itu apa gitu. Tadi 3 pilar tadi yang terpenting gitu. Anda mungkin skillnya udah punya, knowledge-nya udah punya, atau saya baru knowledge aja. Saya skillnya belum punya, saya attitude-nya masih belum bagus gitu. Nah, ini yang harus Anda sadari bersama. Ya. Sehingga apa? Tadi training, ujian gitu ya. Mungkin magang. Magang itu adalah bagian dari proses continuous learning. Ya. Ikut organisasi tadi. Ikut komunitas. Loh. Apakah komunitas itu dianggap jelek? Ada beberapa yang menganggap bahwa kalau ikut komunitas ini tergantung komunitasnya yang mana. Jadi komunitas itu kita ikuti itu dalam rangka tadi kita untuk meningkatkan kompetensi kita. Ya. Ini adalah continuous learning. Ya. Jadi silahkan, sangat luas sekali. Ya. Pilihannya sangat banyak. Tergantung Anda. Masalahnya adalah bukan masalah bisa atau tidak. Pertanyaannya adalah Anda mau atau tidak. Ketika Anda tidak mau, ya Anda berarti nggak akan bisa. Ya. Bukan saya nggak bisa, saya bisa, bukan itu. Tapi saya mau atau tidak. Ya. Ya. Kemudian berikutnya adalah kompetisi. Kompetisi itu penting. Ya. Buat kompetisi. Ya. Ikuti kompetisi. Kalau ada kompetisi apa, ikut aja. Kompetisi nulis, kompetisi mengarang, kompetisi komik, wah apapun. Nggak apa-apa, ikuti aja. Kenapa? Bukan masalah menang dan kalah, tetapi pengalaman Anda mengikuti itu. Anda berarti ketika mengikuti kompetisi, ya, berarti Anda akan meningkatkan kompetensi Anda. Anda mencari tahu, mencari informasi lebih banyak. Ya. Kemudian adalah, ya ini juga penting adalah kita harus punya introspeksi diri. Kita harus bisa mengenali kemampuan kita. Karena kalau kita tidak bisa introspeksi diri, tidak mengenali kemampuan kita, seakan-akan kita ini adalah sudah sempurna. Kita ini sudah mampu, ya.
menganggap sudah cukup, kompetensi saya sudah cukup. Padahal dengan melakukan pengenalan pada diri kita, maka kita bisa melakukan perbaikan. Ya. Karena perbaikan itu ada dari diri kita. Ya. Perbaikan adalah yang paling sederhana. Nah, keagamaan cukup penting. Apapun agama Anda, terus terang kalau sudah apa yang kita lakukan adalah sebenarnya kita harus berpegang kepada agama yang kita miliki. Inilah konsep diri kita akan menjadi kuat. Ya. Karena agama ini adalah satu-satunya pegangan. Ya. Apapun yang kita lakukan ketika tidak mendapatkan ridho dan tidak berpegang, kita tidak sesuai dengan kaidah yang kita yakini, maka itu juga tidak bisa. Karena masalah keyakinan. Ya. Agama ini adalah keyakinan. Sama dalam hidup ini adalah masalah keyakinan. Anda yakin atau tidak? Ya. Ketika Anda tidak yakin, ya lebih baik sudah pulang kan gitu. Agama juga itu. Agama itu keyakinan. Ya. Ketika sudah kita yakini, maka kita harus kita amalkan. Ya. Amalannya apa? Itu harus kita lakukan. Nah, kita ikuti. Nah, ini kira-kira strategi yang nanti ketika menghadapi gitu ya wawancara kerja, mungkin teman-teman mungkin ketika akan memenuhi panggilan wawancara. Jadi ini hanya sebatas pengalaman saja nanti, tidak harus persis sama seperti ini, tapi ini sebagai tadi bagian dari pengalaman. Karena setiap beberapa perusahaan tentunya beda. Saya membuat adalah standar dulu. Nah, strategi ini dalam menghadapi wawancara adalah pertama mestinya harus persiapan. Jadi persiapan itu ya Anda mulai dari lokasinya di mana, jamnya berapa, profilnya perusahaan seperti apa atau profil PT-nya seperti apa Anda harus tahu. Itu mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Ya, itu harus Anda tahu. Tempatnya di mana, saya harus pakai apa gitu ya. Kira-kira standar, kalau perlu standar gajinya berapa, Anda harus sudah tahu mestinya. Visinya perusahaan ini apa, dia memiliki wilayah di mana saja, gitu. Kira-kira harus lagi apa sih yang sedang dikerjakan saat ini oleh perusahaan itu, Anda harus tahu. Itu memang persiapan. Tapi kalau Anda langsung datang saja, tidak pernah ngecek itu perusahaannya seperti apa, tempatnya di mana, nanti ujung-ujungnya telat datangnya, karena nggak tahu jalan misalnya. Anda kostumnya ternyata salah, gitu ya. Terus kemudian nanti ditanya, nggak tahu kan gitu. Ini artinya apa? Persiapan itu sangat penting. Ya. Yang kedua adalah tunjukkan kelebihan Anda. Ketika ini Anda wawancara kerja, berarti Anda harus menunjukkan kelebihan. Kenapa? Anda harus menjual diri. Ya, bukan menjual diri, harga diri bukan. Tapi adalah jualah kelebihan diri Anda. Ya. Dengan tujuan yang jelas. Saya maulah seperti ini. Ya, saya punya visi seperti ini. Itu yang meyakinkan. Ketika Anda ngomongnya pun harus tegas. Ketika ngomongnya ragu-ragu, itu sudah sudah meragukan bagi yang mau mewawancarai. Ya. Ciptakan citra diri yang positif. Jadi ciptakan Anda ini positif di mata interviewer. Ya. Jadi kalau wawancara, Anda harus citra dirinya ditunjukkan bahwa Anda ini orang yang positif. Jadi memandangnya tadi ketika dilempar, diberikan sebuah kasus, maka Anda sekali lagi akan kelihatan. Anda biasanya pakai sudut pandang positif atau negatif. Ya. Biasanya kalau kita biasa menggunakan sudut pandang negatif, kita nanti melihatnya, membahasnya banyak yang negatifnya, problemnya, bukan solusinya. Ya, ini yang bisa jadi sebuah jebakan. Bicara jangan terlalu banyak, ya, seperlunya. Jadi menjawab itu seperlunya. Kadang kita ini terlalu banyak bicara, tapi tidak perlu. Padahal jawabannya hanya sebenarnya 3 kalimat saja, tapi menjadi berkalimat-kalimat, gitu ya. Oke, tadi ini adalah tadi untuk menjelaskan tadi ya, tadi ini ada penjelasan dari apa yang saya sampaikan. Citra diri dan tadi yang belum follow up ya. Lah, kira-kira gimana sih caranya mencari informasi itu? Mungkin di koran, kalau dulu itu kita nyarinya di koran, kalau hari Sabtu dan Minggu itu biasanya ada informasi dari pertemanan, jaringan, ya, link gitu ya. Kalau saya dulu orang safety, seperti saya, ini adalah kebanyakan adalah kalau di beberapa perusahaan tambang itu ada link, gitu ya, ada informasi. Saya pun pernah saya ditawari untuk berpindah tempat ke tempat yang lain, gitu. Itu dari link. Jadi ini ada lowongan pekerjaan, mau nggak ngelamar di sini? Gitu. Itu bisa dari informasi teman-teman. Ya. Kemudian situs lowongan kerja yang terpercaya, medsos dan job fair. Jadi seperti yang nanti diselenggarakan oleh kawan-kawan di UNER. Ini adalah bagian dari informasi-informasi itu. Dan hati-hati sekarang banyak sekali penipuan. Ya, dia membuat website, ya,
Karena buat website juga sekarang gampang ya. Terus kemudian atau nanti suruh ngirim lowongan terus nanti akan ada di telepon dan sebagainya. Dan sekali lagi sekarang jangan mudah tertipu ya. Kalau ada panggilan wawancara, apalagi dengan iming-iming diterima dan harus menyerahkan uang atau membayar tiket dan sebagainya. Ini harus hati-hati. Banyak yang terjadi sekarang. Semua lowongan pekerjaan hampir dilakukan semua tanpa biaya dan dilakukan secara online sekarang ini. Jadi kalau sekarang ini interview pun dilakukan secara online. Ya, ya. Baik kawan-kawan sekalian, itu mungkin yang dapat saya sharekan ke kawan-kawan. Jadi kalau misalkan ini tadi banyak beberapa ada yang bertanya juga, baik itu YouTube atau Zoom, itu kaitannya tentang, dan juga di sebelum acara kita sudah menghimpun setiap pertanyaan yang mau disampaikan ke Bapak. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin dari teman-teman yang lulus kemarin, yang kemarin melakukan virtual wisuda atau yang sudah lulus, itu kan mungkin ada yang kondisinya memang nasi sudah menjadi bubur. Jadi dia sudah lulus, tapi IPK-nya masih tidak bisa mencapai standarnya BUMN, tapi dia memiliki kompetensi skill. Nah, itu mungkin dari Bapak, apa saran dari Bapak sebagai SDM, apakah dia harus mengejar sertifikasi atau dia sekolah lagi, atau bagaimana pengemasannya untuk di CV-nya dia, Pak? Dan kaitannya kalau di BUMN kan sekarang kan rata-rata juga kebanyakan emang ada standar IPK, tapi juga ada beberapa BUMN yang melakukan pro hire, jadi lebih melihat pada experience. Nah, ini kaitannya juga dengan pertanyaan yang masuk adalah Pelindo 3 sekarang lagi membuka lowongan kerja nggak? Tadi ada juga yang tanya di Zoom chat. Dan kalaupun ada, kalau ada buka, itu lowongannya yang buka apa dan bisa diaksesnya di mana, Pak? Dan Pelindo 3 ini kan ada beberapa Pelindo 3, terus ada anak perusahaan. Nah, kira-kira apa yang membedakan nih, Pak, supaya untuk orang awam yang masih belum tahu? Baik, terima kasih. IPK mungkin bagi sebagian yang mungkin IPK-nya nggak bagus, saya termasuk sebenarnya bukan yang bagus-bagus amat, cuman sedikit di atas standar gitu, terselamatkan aja. Jadi saya bukan IPK yang bagus karena memang saya lebih banyak dulu aktivitas organisasi sehingga ya mungkin ya, kadang ada yang nggak ikut kuliah, ada yang gini, akhirnya ada yang terlantar. Tapi paling tidak saya terselamatkan masih berada di atas 275 kan gitu. 2,8 gitu. Ya 2,8 lah, Pak ya. Nah, itu kebanyakan anak-anak yang ya pokoknya yang penting lulus, pokoknya IPK-nya di atas 2,75. Tapi realitanya ada perusahaan yang memang standarnya 2,75 untuk PTN, tapi ada juga yang kebanyakan 3 gitu loh. Nah, itu memang saklek gitu. Kalau nekat daftar kan takutnya tidak diterima, atau tetap aja nekat daftar selama dia punya sertifikasi kompetensi. Ya, itu sertifikat K3, sertifikat MSDM gitu. Itu biasanya dia ada standarnya. Ada yang memaksakan dengan 3 gitu ya, 3. Itu karena memang peserta pelamar yang seperti itu. Jadi IPK-nya kurang dari 3, tapi dia ada sertifikat K3, dia ada sertifikat MSDM gitu. Kira-kira Bapak terima nggak gitu? Ya, gini, kalau sudah jadi patokan itu kan terkait dengan GCG ya. Jadi aturan mainnya harus sesuai dengan itu ya. Tapi kalau di swasta tidak ya. Di swasta tidak. Jadi tidak melihat IPK. Di beberapa sudah. Kemarin kami kebetulan di Forum Human Capital ya, di BUMN sudah pernah membahas ini ya. Apakah IPK itu masih diperlukan sih sebenarnya gitu loh. Ya, karena sebenarnya di kompetensinya sekarang ini yang diperlukan gitu ya. Sempat dibahas kemarin. Ya, cuman memang ada beberapa yang masih mensyaratkan ya itu karena ya dia sekolah itu sekolah beneran apa sekolah-sekolahan sih kan gitu itu ada mensyaratkan itu tapi memang lebih gini kalau memang mensyaratkan misalnya IPK 3 memang itu adalah menjadi kecuali ya dia tidak mendapatkan kandidat kecuali pro hire tadi kalau pro hire itu bisa karena experience-nya dia ya karena experience dia syarat-syarat terpenuhi. Jadi kalau bicara IPK memang sesuai dengan standar itu dan sekali lagi kalau
di perusahaan itu mensyaratkan 3, kan tidak semua perusahaan juga mensyaratkan 3 itu. Ada perusahaan yang lain. Jadi gini, jangan terlalu fokus pada satu perusahaan atau fokus pada sebuah perusahaan, karena sebenarnya kesempatan itu tidak hanya di satu tempat, tapi bisa di tempat yang lain. Ya, itu hanya sebagai Anda sebagai pengalaman saja. Saya punya teman ya dulu itu melamar tuh sampai lamaran ke 125. Dia bisa masuk, baru bisa masuk. Karena apa? Kegigihannya, sebenarnya adalah semangatnya, kegigihannya, dan dia tidak kalah menyerah. Ya, biasanya kita ngelamar kalau sudah dapat 10 nggak ditolak semua 25, itu kita sudah langsung down gitu ya. Kita nggak melakukan lamaran lagi. Tapi ini pengalaman kemarin ya, ada teman saya sampai 125 ya, lamaran itu akhirnya diterima. Nah, ini sebenarnya adalah bagaimana kegigihan Anda. Apapun yang dimiliki ini adalah menjadi nilai tambah. Bisa jadi ya perusahaan A dia tidak suka dengan yang disebut dengan sertifikasi. Bisa jadi karena dia hanya ngejarnya adalah IPK. Tapi ada juga nanti perusahaan yang ternyata nanti dia suka dengan adanya sertifikasi. IPK saya nggak suka gitu. Dan seperti itu. Jadi artinya nggak usah takut karena apa? Perusahaan itu macam-macam. Ya, memang ada yang mensyaratkan IPK, ada yang tidak IPK. Ya, itu seperti itu terkait dengan IPK ya. Kemudian kalau di Pelindo 3 kita lowongan, kalau kita di korporat kita masih belum. Memang yang kita ambil adalah pro hire kemarin. Jadi khusus ya, skill khusus seorang pandu ya, seorang ahli nautika, seorang nahkoda yang karena kebetulan kami kebutuhannya adalah kebutuhan untuk memandu kapal ya. Membantu kapal untuk sandar. Jadi ini masih spesifik ya, bukan ke fresh graduate ya. Kami biasanya memang untuk tahun ini kami belum ada plan, tapi memang di anak perusahaan sudah dilakukan. Nah, itu biasanya dilakukan melalui Pelindo Daya Sejahtera ya. Jadi teman-teman nanti bisa aja lihat di Pelindo Daya Sejahtera nanti di webnya atau di medsosnya. Itu biasanya ada informasi-informasi yang ada di sana. Dan biasanya nanti kalau menampung itu nampung nanti di database-nya ya. Jadi bisa masukkan lowongan CV-nya dulu, identitasnya dulu. Nanti memang kalau ada kebutuhan nanti bisa dipanggil. Tapi memang untuk Pelindo saat ini masih belum. Kita masih spesifik pada keahlian tertentu ya. Karena memang kondisi COVID ini kita masih belum merencanakan. Mungkin memang di tahun depan kita baru akan merencanakan khusus untuk yang teman-teman yang fresh gitu ya, fresh graduate. Itu ya. Dan untuk membedakan gimana gitu ya. Ya nanti ada ya. Jadi nanti itu kebutuhannya di mana. Kalau Pelindo ya kalau kita pasti akan melalui web resmi karena kita terbuka, informasinya harus terbuka, kemudian prosesnya juga terbuka. Dan ini biasanya kita tetap menggandeng konsultan. Kita nggak lakukan kita sendiri. Jadi kita biasanya sudah langsung seleksi dilakukan oleh konsultan supaya menghindari konflik of interest nanti ya. Dan ini diumumkan secara terbuka. Dan kemarin memang tahun 2019 ada program rekrutmen bersama sebenarnya. Rekrutmen bersama itu yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN oleh FHCI ya. Termasuk sekarang ini yang sedang ada program adalah program magang bersertifikat ya. Itu pun juga teman-teman yang magang bersertifikat itu database-nya sudah masuk di BUMN juga gitu ya. Jadi itu tidak hanya nanti di Pelindo tapi juga di BUMN lain. Jadi kesempatannya nanti bisa banyak dan memang kalau BUMN kemarin rekrutnya adalah secara bersama-sama sekarang ini. Jadi tidak sendiri kecuali memang skill khusus ya. Kalau yang umum sekarang ini adalah dilakukan secara bareng, tapi kalau kami untuk spesifik kami lakukan sendiri karena memang tidak semua orang ini bisa masuk karena ada persyaratan khusus yang dipersyaratkan. Mungkin teman-teman bisa aja silakan mulai sekarang ikut di LinkedIn ya, di LinkedIn ya. Itu juga sebagai salah satu cara untuk biasanya dari pihak luar nanti mencari informasi, mencari pekerja, tenaga kerja dari situ ya. Jadi headhunter itu biasanya juga nyari dari situ ya. Saya pernah terlacak headhunter itu karena gara-gara dari situ ya informasi. Jadi di LinkedIn itu Anda bisa sebenarnya menginformasikan kemampuan Anda, saya bidangnya apa, itu juga ternyata cukup bagus ya. Jadi bisa nanti dilihat di situ dan bisa jadi ketika dibutuhkan
ya Anda akan dihubungi. Ya, bisa dari headhunter-nya, headhunter itu melalui apa namanya sebuah konsultan gitu ya, ataukah nanti dari perusahaan itu sendiri. Ya, itu sudah pernah saya alami juga gitu. Dan itu juga beberapa teman juga mengalami seperti itu. Ya, tipsnya gimana? Sebenarnya tipsnya adalah kalau di experience adalah Anda biasanya akan digali apa yang sudah dilakukan, ya. Dan biasanya kalau Anda sudah bekerja punya pengalaman di tempat lain, jangan sekali-sekali untuk menjelekkan tempat lain. Dan Anda akan ditanya kenapa kok keluar dari tempat itu. Ya, itu juga menjadi bahan pertimbangan karena kadang orang akan dilihat integritasnya dari situ. Bisa jadi Anda keluar dari situ karena masalah integritas. Ya, dia punya masalah gitu kan. Nah, itu yang harus ditelusuri. Dan sekali lagi sekarang ini yang paling mudah menelusuri Anda adalah melalui medsos ya. Akan dilihat dari medsosnya. Tak tanggung-tanggung juga sebenarnya koneksinya juga banyak. Itu bisa dilihat dari BNN gitu. Anda pernah tercatat nggak? Tercatat di berurusan dengan narkotika ya. Anda pernah berurusan nggak dengan perbankan ya. Itu juga bisa dilacak di situ ya. Ketika Anda pernah bermasalah dengan perbankan gitu ya, itu bisa dilihat di situ. Jadi kita ini sebenarnya dengan adanya teknologi ini olah gerak kita itu terpantau semua sebenarnya, bisa dilihat di situ. Nah, Itu berarti kira-kira. Dan biasanya kalau dari perusahaan asal akan dicek, ya, ditanya kenapa sih kok dia keluar dan sebagainya. Tempat. Dan sekali lagi, kalau ada kesempatan ambil dulu. Jadi Anda jangan pilih-pilih dulu, ambil kesempatan itu dulu. Anggap sebagai itu proses dari pengalaman. Anda ketika ada pilihan, Anda punya experience, Anda bisa mencari pilihan yang lain. Ya. Jadi kadang kita terlalu banyak memilih, akhirnya kita nggak dapat pilihan apa-apa. Ada kesempatan, harusnya kita dapat, kita lepaskan. Kita nggak dapat apa-apa. Jadi itu gunakan kesempatan itu dan yakin bahwa Anda pasti sudah ada tempatnya di mana nanti, bekerja sebagai apa, itu sudah ada rezekinya masing-masing. Jadi nggak usah takut kalau ada informasi lowongan dikasih tahu temannya, nggak usah, wah ini nanti pesaing saya, nggak usah takut. Kalau itu memang bukan rezekinya dia, meskipun dia IP-nya lebih tinggi, lebih pinter, itu juga belum tentu dia akan yang jadi masuk gitu loh. Itu pengalaman yang sudah ada kan gitu. Jadi nggak usah minder. Kalau dulu saya minder dengan IPK yang tinggi gitu. Ada yang kumlot 3, itu saya waduh ini gimana? Ternyata juga itu nggak jaminan karena sekarang ini tidak hanya bicara masalah IQ-nya, tapi EQ-nya dan ESQ-nya ya sekarang ini. Jadi spiritualnya itu yang penting kawan-kawan. Ya, kenapa? Teamwork itu sangat bagus, komunikasi juga sangat diperlukan, tapi bagaimana mental diri Anda, bagaimana spiritual Anda juga itu lebih penting. Karena Anda akan lebih stabil. Ya, karena sekarang ini banyak orang kuyah, banyak orang yang depresi, mentalnya nggak kuat, ya, bekerjanya akhirnya nggak bagus ya karena memang tidak kuat dari sisi mentalnya. Saya kira itu yang ya. Jadi terima kasih Pak Edi atas sesi sharingnya hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dan